Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan lagi. Yang udah minum ya, atau yang belum minum silakan minum dulu. Kita lanjutkan kembali. Kalau tadi terakhirnya adalah menyentuh amrod anak muda belia dengan penuh syahwat. Ulama kita bilang nggak wajib untuk berwudu lagi. Tapi di sisi lain ada juga ulama kita wajibkan wudu lagi kalau menyentuh amrod itu dengan dengan syahwat. Itu. Nah sekarang kalau ini berkaitan hal-hal yang kubul ya. Ya tadi kubul. Kubul itu depan. Kubul. Kemaluan itu diistilahkan kubul. Ada depan. Karena memang adanya di depan ya. Lalu kalau istilahnya tempat keluarnya kotoran istilahkan dengan dubur. Karena memang dubur itu artinya belakang, jadi pembuangan ada di belakang. Nah, kemaluan, kehormatan ada di kemaluan itu artinya jaga kemaluan, karena itu bisa membuat kita jadi benar malu. Soalnya ada di depan, dijaga. Dubur ada di belakang, itu pembuangan. Makanya istilah agama dipakai, jadi enggak menyebutnya enggak terlalu risih. Kubul, dubur. Kan semua udah menjadi bahasa sehari-hari juga itu mah. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian orang tuh menyentuh, mengusap duburnya. Nah, ini. Jadi bagaimana hukumnya kalau orang menyentuh, mengusap duburnya? Bagi mereka yang sudah berwudu tentunya. Karena ini berkaitan dengan sebab-sebab munculnya hadas, timbulnya hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi siapa aja bisa ngelihat video ini sebetulnya, nanti kan diupload di YouTube. Waqtalafu fiman massa halqatat dubur. Jadi dalam persoalan ini ulama kita ya berbeda pandangannya mengenai hukum orang yang menyentuh duburnya setelah dia berwudu. Muncul pertanyaan, apakah wudu itu batal atau tidak? Itu pasti itu pertanyaan. Nah, bagaimana tanggapan ulama kita? Ternyata memang berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan layang taqidu. Tidak batal. Orang yang menyentuh duburnya ya, itu tidak batal. Gak batal wudunya.
Itu pendapat siapa? Abu Hanifah dan Imam Malik. Tidak membuat batal, artinya nggak perlu wudu lagi ya. Mungkin ada aja orang karena gatel digaruk-garuk deh gitu kan, bisa aja. Nah itu jadi ya bagaimana kalau kemudian menyentuh, mengusap, menggaruk. Kalau sudah digaruk udah beda lagi tuh. Jadi orang yang menyentuh duburnya, maka pendapat Abu Hanifah wa Malik la yang taqidu, tidak batal wudunya. Kalau sekedar menyentuh, tapi kalau sudah menggaruknya lama karena gatal ya rasa-rasanya harus wudu lagi itu mah. Kalau menurut saya. Tapi ini kan mengikuti pendapat ulama kita. Dan tidak disebutkan kalau kelamaan menggaruknya atau bagaimana, karena ini menyentuh itu sekedar memegang sebentar, sekilas. Nah itu kalau menyentuh itu. Jadi masa itu sekedar menyentuh, benar-benar menyentuh. Oh. Nah itu. Menyentuh duburnya. Mengusap. Kalau mengusap masaha. Menyentuh. Nah itu menurut Abu Hanifah dan Imam Malik lah yang taqidu, tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan pendapatnya Imam Syafi'i? Ya, ini penting. Kita ini Indonesia lebih banyak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi tentu saja kita harus paham pendapat-pendapat beliau. Wa qala Syafi'i wa Ahmad yang taqidu. Menyentuh dubur itu ya, menyentuh, mengusap, dubur menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu yang taqidu, itu membatalkan wudu. Nah, jadi dan ini memang kalau kita belajar di sekolah itu kan ada pelajaran hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ada di antara hal-hal yang membatalkan wudu yang sering kita baca itu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, terus kemudian menyentuh atau mengusap dubur, itu ada. Dan itulah kemudian pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa mengusap, menyentuh dubur itu adalah termasuk membatalkan wudu. Nah itu, jadi hati-hati. Udah berwudu ya, makanya habis wudu buru-buru sholat. Kemudian ada juga kaulnya Imam Syafi'i, ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga ada riwayatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ada juga riwayatnya Imam Ahmad. Keduanya sama, kaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, riwayatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, keduanya itu sama di sisi lain gitu lah. Di sisi lain pendapat mereka itu
annahu la yang taqid, bahwasanya menyentuh lubang dubur kita itu tidak termasuk membatalkan wudu. Ini dalam riwayatnya yang lain, riwayatnya Imam Ahmad yang lain, atau ucapannya Imam Syafi'i yang lain ada juga. Tapi di sisi lain terlebih dahulu disebutkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat bahwa menyentuh, memegang lubang anus itu adalah yang taqidu, membatalkan wudu. Cuman yaitu ada ucapan-ucapan lain, ada riwayat lain, yaitu yang menyebutkan bahwa beliau berdua mengatakan tidak batal. Nah, itulah di dalam episode sekarang yang keberapa nih? Kita bahas masalah halqatud dubur. Nah, ini lubang anus. Nah, baik, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, dan tentu saja mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.